Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Indonesia dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan atau saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas geografi saya. Nah, tugas saya ini berkaitan tentang pusat pertumbuhan. Nah, apa sih pusat pertumbuhan itu? Pusat pertumbuhan itu adalah suatu wilayah atau daerah yang memiliki pertumbuhan pembangunan yang sangat pesat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, sehingga diharapkan daerah ini dapat menjadi pacuan untuk daerah-daerah lainnya agar lebih berkembang. Nah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu daerah mana sih yang dapat dijadikan contoh sebagai daerah yang menganut salah satu dari ketiga teori ini. Nah, yaitu adalah daerah DKI Jakarta. Kita semua tahu bahwa DKI Jakarta ini adalah ibu kota dari Republik Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, hal ini menjadi potensi bagi DKI Jakarta sebagai pusat pertumbuhan, yang dimana di DKI Jakarta ini sering terjadi proses kegiatan perekonomian seperti perdagangan, industri. Namun selain kegiatan perekonomian ini, karena DKI Jakarta ini adalah ibu kota Indonesia, maka DKI Jakarta ini dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan di Indonesia. Mengapa begitu? Karena seperti ibaratnya DKI Jakarta ini adalah big center atau pusat pertumbuhan dari negara kita. Nah, maka daerah-daerah di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang itu adalah daerah-daerah small center yang sekarang ini sudah meniru atau sudah mencontoh dari pertumbuhan atau kegiatan yang ada di Jakarta. Karena itu sendiri adalah tujuan dari pusat pertumbuhan. Jadi si DKI Jakartanya ini dapat membuat daerah-daerah sekitar seperti Bogor, Tangerang, Banten ini terpacu untuk berkembang seperti Jakarta. Nah, kita semua juga tahu kalau Jakarta ini sering disebut sebagai kota metropolitan. Nah, yang pertanyaan kedua yaitu identifikasi perbedaan-perbedaan dari ketiga teori ini. Yang pertama itu adalah teori central place atau teori pentagon yang memiliki 6 sisi. Nah, daerah yang bisa disebut sebagai central place ini bukan daerah yang sembarangan karena central place ini memiliki syarat-syarat tertentu agar daerah tersebut dapat dikenal atau disebut sebagai daerah yang memiliki sistem atau teori central place. Nah, yang pertama itu syaratnya itu daerah tersebut harus memiliki kondisi ekonomi yang merata sehingga dapat berjalan. Dan ada pula pola yang berbentuk pentagon atau segi 6. Nah, yang kedua ini disebut kutub pertumbuhan. Nah, memang agak berbeda. Berbeda dari yang pertama, yaitu daerah yang dapat disebut sebagai kutub pertumbuhan ini bukan daerah yang sembarangan. Artinya memiliki ketentuan. Nah, seperti graf do pusat pertumbuhan yang artinya pertumbuhan ini tidak terjadi di sembarang tempat atau hanya di tempat-tempat tertentu sebagai pusat pertumbuhan dan akan berdampak pada sekitarnya. Beda dari yang pertama, bedanya itu pengertian dan syarat-syaratnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah teori polarisasi. Nah, teori polarisasi ini berbeda dengan teori kutub pertumbuhan. Nah, yang sama itu adalah pengertiannya, namun syarat-syaratnya berbeda. Nah, syarat agar daerah tersebut dapat disebut sebagai daerah dengan teori polarisasi, maka daerah tersebut itu pertumbuhan itu bukan hanya dipengaruhi oleh pusat wilayah yang dijadikan graf do. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.